Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adrati wa tunashhadu dalam kitab muqarrabin husnul mu'allif hadzal kitab Syekh An-Nawawi ad-Dimashqi sunnatullah sunnah husnul aba'na ummatina wa jatina wa sunnah syayikhina husnul mahatina ala asqiya malam asatidhi wa talamidhi wa ahli baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan yang kemarin masih pada hadis nomor 10. Kemarin kita bicara tentang hukum wanita yang haid dan orang yang junub, hukum tentang baca Al-Quran. Nah, sekarang kita lanjutkan begini. Sumala farqoh, kemudian tidak ada perbedaan. Bena ayakuna yang ta'ono sopo apa tayamumuhu tayamumiman li adamil ma'i krono ora onone banyu. Fil hadori ing dalam rumah au fis safari atau ing dalam perjalanan. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau orang yang junub, orang yang haid ini tidak dapat air, kemudian tayamum. Nah, ngerti ya, cara tayamume ketika Anda haid kemudian nggak punya air. Maka cara bersucinya dengan tayamum. Tayamume padha karo tayamum salat. Bukan gulung-gulung ning pasir, bukan. Padha karo salat biasa itu. Jadi tayamume padha mek salat cuma beda niat. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang junub kemudian atau perempuan haid, waktunya suci dia tidak dapat air, kemudian dia tayamum. Ketika dia tayamum, boleh nggak dia maca Quran? Itu pertanyaannya. Falahu, mongko iku kedue man yang tayamum tadi, ayakro al-Qur'ana, mongko dia boleh ayakro yang maca Al-Qur'an yang Quran. Ba'dahu setelah tayamum wa in hadasa senajan kemudian hadas. Waqala sapa ngendika sapa ba'du ashabina sebagian dari para sahabat kami, sahabatnya siapa enggak? Syekh Nawawi ad-Dimashqi ingkana fil hadori. Lamun ana sapa man iku fil hadori ketika di rumah. Salat mengko salat sapa man bi kelan tayamum wa qara'a lan maca bi kelan tayamum fi sholati ing dalam salat. Wala juzu lan tidak boleh ayak qira'ah ento maca Quran kharijah sholati. Sebagian ulama kata Syekh Nawawi perempuan yang haid atau orang yang junub kalau dia sesucinya itu pakai tayamum maka dia tidak boleh maca Quran. Jadi dia hanya boleh sholat tapi nggak boleh maca Quran. Itu menurut sebagian. Tapi kalau menurut Imam Nawawi, wasohihu utai yang sohih ikut jawazuhu boleh. Jadi ketika seorang perempuan atau orang junub tidak dapat air, kemudian dia tayamum, maka dengan tayamum itu kan orang haid dan orang junub kan boleh sholat. Orang yang boleh sholat karena tayamum berarti juga boleh maca Quran. Artinya kalau Anda nanti pas junub atau haid adalah neng daerah biasanya kalau banyu daerah nanti daerah KKN atau PKL. Pas PKL atau KKN musim kemarau gak ada banyu, waktunya suci dari haid ternyata nggak ada air, Anda boleh tayamum. Nah, ketika boleh tayamum itu kan Anda boleh sholat. Nah, karena Anda boleh sholat, maka Anda juga boleh maca Quran. Maca Quran dengan tayamum. Itu boleh. Menurut Imam Nawawi, beliau memilih yang ini. Yang pendapat boleh maca Quran bagi perempuan haid atau orang yang junub, yang sesucinya itu menggunakan tayamum. Itu boleh. Walaupun ada pendapat lain yang melarang. Tapi Imam Nawawi memilih yang boleh. Li'anna tayamama krana tayamum memang iku menempati makomal husli ing panggonane mandi. Kalau sholat aja boleh, maka maca Quran juga boleh.
Bagaimana kalau selanjutnya begini? Lau tayamama, lamun kemudian tayamum sopal junubu, orang yang junub tadi, sumaro'a kemudian melihat ma'an ing air, yalzamuhu, mongko wajib hu ing man, apa istimaluhu menggunakan air. Kalau menurut Imam Nawawi, kalau kita junub, kemudian pas mau sholat, mau suci, nggak ada air. Begitu kita selesai tayamum, kemudian kita ketemu air. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengganti dengan bersuci dengan air, selama kita belum sholat. Tapi kalau Anda sudah junub, setelah itu tayamum. Setelah tayamum, kemudian sholat. Setelah sholat, ternyata udan. Hujan. Sholatnya mengulang nggak? Kira-kira sholatnya mengulang nggak? Kalau Anda misalnya sholat duhur, begitu haid selesai, Anda sudah suci. Kemudian waktunya suci mau sholat duhur, Anda tidak ada air. Kemudian tayamum. Setelah tayamum, kemudian sholat duhur. Setelah sholat duhur, ternyata hujan deras. Anda yang sholat duhur tadi wajib mengulang nggak? Nggak wajib mengulang, karena sudah selesai. Dalam kaidah usul fikihnya, sesuatu itu kalau sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, maka tidak perlu mengulang. Itu ada kaidah usul fikihnya. Yang ngaji malam Sabtu. Udah nyampe sini belum? Oh, udah lah mestinya. Lupa kabeh. Kena corona lali kabeh. Ya, ngaji. Ada kaidah yang babil amri, bab tentang perintah. Kaidah bab tentang perintah itu ada kaidah itu. Fa innahu yahrumu, haram ale ngatasi man apa al-qiraatu maca Quran wa jami ummah lan keseluruhane barang yahrumu kang haram ala junubi ngatasi orang yang junub hatta yahtasila sampai dia mandi. Walau tayamama mongko lamun tayamum sapa man wa shallalan salat sapa man wa qara'alan maca Quran summa arada kemudian dia mengendaki at-tayamum ing tayamum li hadasin krana hadas au li faridatin ukhra utawa krana nekani fardu yang lain au li ghairi dzalika lam tahrum mongko ora haram alai ngatasi man apa al-qiraatu maca Quran wa hadza wa iku al-madzhabu as-sahih mazhab yang sahih wa fihi sama dengan atas tadi. Bagaimana kalau kemudian orang tadi setelah tayamum kemudian mendapatkan air. Menurut sebagian ulama, kata Imam Nawawi, orang itu harus pakai air lagi. Jadi kalau misalnya tadi Anda junub atau Anda haid, kemudian waktu duhur Anda mau suci, kita mau suci, ternyata nggak dapat air. Kemudian tayamum. Setelah tayamum ternyata kemudian ada air. Maka kalau menurut sebagian ulama, perempuan yang haid ini atau orang yang junub ini, dia harus ganti air. Sehingga nggak boleh maca Quran sebelum dia mandi. Tapi kalau menurut Nawawi nggak apa-apa, kan sudah bersuci. Tadi kan karena dia sudah tayamum. Tayamum tadi dilakukan kan ketika belum ada air. Maka dia boleh. Sesuatu yang dibolehkan karena dia sudah bersuci, maka berarti dia boleh maca Quran. Ini hadis yang artinya pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi yang boleh. Walaupun beliau menyampaikan ada ulama lain yang melarang sampai dia harus mandi kalau dia ketemu air. Kayak gini kita ning pondok waktunya habis haid, waktunya suci, ternyata sanyune mati kabeh. Kalau banyu. Tetangga juga nggak punya air, sehingga tayamum. Setelah tayamum listriknya nyala, ada air. Maka kalau menurut Imam Nawawi, ya Anda harus mandi.
pakai air karena sudah ada air. Kalau menurut yang lain yang dipilih Imam Nawawi nggak perlu mandi kecuali kalau Anda batal. Anda boleh tetap maca Quran karena Anda sudah sesuci tadi. Terserahlah Anda pilih yang mana. Mungkin juga pilih mandi karena sudah ada air. Atau lagi malas mandi, silahkanlah. Tapi itu pendapatnya ada dua. Ada yang boleh, ada yang tidak. Wa fihi wijhatun li badi ashabina annahu yahrumu haram. Tetap nggak boleh maca Quran kalau belum mandi. Wa huwa ad-dhaif. Pendapat yang melarang maca Quran sebelum mandi itu adalah dhaif. Amma idza lam yajid. Bagaimana mungkin selanjutnya lebih ini pertanyaannya. Bagaimana kalau orang junub idza lam yajid nalikane tidak menemukan sepal junubu orang junub tadi ma'an ing air wala turaban dan juga tidak menemukan debu. Itu kayak apa ya? Pas waktunya suci, banyu gak ono, debu juga gak ono. Kira-kira Anda urip nang endi kuwi? Lah debu aja gak ono. Itu urip nang endi? Tapi itu misalnya begitu. Pas waktunya suci, ya mungkin di lala es ayo ono banyu. Air nggak ada, debu nggak ada. Mungkin Anda jadi astronot. Apa yang harus terjadi kalau Anda pas waktunya suci, air nggak ono, debu nggak ono? Coba Anda bisa bayangkan, ulama dulu bayangkannya itu loh sampai segitunya. Hebatnya. Jadi dia sudah memprediksi atau membuat analogi-analogi. Walaupun mungkin nggak terjadi. Itu saking hebatnya keilmuan saat itu. Fa'innahu mongko sedune maniku yusolli salat li hurmatil waqti. Maka dia tetap harus salat untuk menunjukkan hormat waktu. Ala hasbi halihi sesuai dengan kondisinya. Kalau dia pas waktunya suci, pada Anda mungkin di perjalanan ya. Waktunya perjalanan naik travel ternyata atau apalah, kemudian pakaian kita mungkin ada yang najis, kena najis, kemudian kita nggak memungkinkan untuk bersuci. Maka apa yang harus terjadi? Maka tetap harus sholat. Kenapa harus sholat? Padahal sholat itu kan syaratnya harus suci. Kalau dalam kitab ini kita tetap harus sholat li hurmatil waqti. Karena untuk mengingat bahwa ini waktunya sholat. Tapi Anda harus ingat, sholat yang li hurmatil waqti itu tetap harus qadha. Jadi nanti harus mulai kapan tuh ada mahasiswa kita ngontak Ustadz gini, Ustadz, dia pendaki gunung. Pendaki gunung, dia merasa pas waktunya mendaki gunung itu bajunya kotor. Dan dia sudah nggak punya ganti lagi, nggak memungkinkan lagi untuk ganti. Wajib sholat mboten saya. Saya bilang wajib sholat untuk lihurmatil waktu. Tetapi nanti kalau sudah kondisi normal, wis teko kampus maneh, wis kondisi sudah normal kembali, Anda bersih kemudian sholat sesuai dengan yang ditinggalkan tadi, yang lihurmatil waktu tadi. Nah, ini juga gitu. Kalau ada orang junub, kemudian waktu suci dia tidak punya air, nggak punya debu untuk tayamum, maka dia tetap harus sholat sesuai dengan kondisinya untuk lihurmatil waktu. Wa tahrumu, tetapi haram ali ngatasi junub apa al-qiraatu maca Quran kharija sholati di luar sholat. Ini kalau karena dia tidak bersuci, karena debu gak ono, air gak ono, dia tetap harus sholat untuk menghormati waktu. Tetapi karena sholatnya tadi adalah karena emergensi, maka dia tidak boleh maca Quran di luar sholat. Wa yahrumu lan haram alaihi ngatasin man apa ayakroa yen to maca sapa man fi sholati ing dalam sholat ma apa ma ing barang zada kang lebih alal Fatihati ngatasi Fatihah. Bolehnya maca Quran di dalam sholat itu pun hanya Fatihah. Lebih dari Fatihah nggak boleh. Kenapa? Karena dia masih junub. Wal yahrumu, apakah haram alai ngatasi man apa al-Fatihah itu maca Fatihah? Fihi, untuk kasus ini wajhani ada dua pendapat. As-sahuma utai yang lebih sahih ikulah tahrumu tidak haram, boleh maca Fatihah. Bal tajibu balik tetap wajib karena sholat itu salah satu rukunnya maca Fatihah. Sehingga walaupun dia junub dan belum bersuci, ketika sholat itu li hurmatil waktu,
dia tetap harus maca Fatihah. Fa inna sholata krana sedene salat iku la yasihu la tasihu ora sah illa biha kecuali maca Fatihah. Wa kama jazat kaya oleh boleh apa salatu salat li darurati tajuzu mongko boleh apa qiraatu maca Quran. Nah, tadi kalau ada orang junub kemudian dia tidak punya air dan debu untuk sesuci, maka dia tetap harus sholat untuk dihormatil waktu. Nah, pertanyaannya adalah kalau kondisinya seperti itu boleh dia maca Quran? Nah, menurut pendapat yang lebih sahih, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Nawawi, boleh maca Quran. Kenapa? Wong sholat aja loh, tetap sholat. Masuk maca Quran nggak boleh. Tetapi ada pendapat yang lain yang melarang. Imam Nawawi ngajari kita diberikan beberapa alternatif, tapi kemudian ditunjukkan mana yang paling sahih. Wasani yang kedua, yang tidak sahih atau kurang sahih, ikut tahrumu haram. Kalau Anda belum wudu, nggak punya wudu, nggak punya air, nggak punya tayamum, maka nggak boleh maca Quran. Itu pendapat kedua. Tapi pendapat pertama boleh. Bal ya'ti, bahkan akan datang fi al-qari alladzi ya'ti biha. Kelawan ini tadi, sepeman wong layuh sinu, yang tidak baik, tidak bisa memperbaiki syai'an yang sesuatu minal Qur'ani saking Quran. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Wahadi iku kufuruun, cabang-cabang, pendapat-pendapat, ro'a itu yang melihat sapa ingsun isbataha ing penetapane furu guna ing dalam sini. Kata Imam Nawawi, ini penting untuk diketahui perbedaan pendapat ini, sehingga kemudian kita menjadi paham ketika Anda melakukan ini atau ada orang yang melarang itu. Semua punya pendapat, tetapi Imam Nawawi kemudian mengajari kita dari sekian pendapat ini loh yang sahih, dari sekian pendapat ini loh yang sahih, sehingga kemudian kita bisa memilih mana yang sahih. Itu alikoha krono hubungane furu bimaklan barang zakartu yang menyebutkan sapa ingsun ing ma. Wa zakartuha lan menyebutkan sapa ingsun ha ing furu mukhtasaran halih ringkes. Wa illa ini yang di sini mulai kemarin perbedaan pendapat ketika orang maca Quran tidak punya wudu, haid, tayamum dan seterusnya hanya diceritakan secara ringkas. Kalau ingin lebih luas silahkan belajar di fikih. Wa illa falaha tatimatun. Ini hanya ringkas saja. Kalau ingin lebih luas, maka ada pembahasan lebih lengkap. Wa adilatun mustaufatun yang bisa memenuhi fikutubil fikih dalam kitab-kitab fikih. Diskusi ini secara panjang lebar telah dilakukan di kitab fikih. Imam Nawawi tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi poin-poin besarnya disampaikan pada kita. Baik, kita selesai soal perbedaan pendapat bagaimana hukum orang junub dan haid ketika tidak bisa bersuci dengan air sehingga diganti tayamum, atau bahkan sama sekali nggak bisa wudhu dan tayamum. Nah, sekarang kita lanjutkan. Faslun fi bayani hayati dzakiri. Bab tentang kondisi orang yang dzikir. Etika orang yang dzikir itu kayak apa? Jadi kalau Anda mau dzikir atau Anda mau maca Quran, kita mau maca Quran itu etika, sikap yang paling baik ketika maca Quran dan dzikir itu kayak apa? Yang bagi seyogianya ayakuna yen to ana sapa adzakiru, orang yang dzikir itu ala akmalis sifati, yang atasnya sifat yang sempurna. Kita diajarkan kalau dzikir maka lakukanlah dengan sikap yang baik. Contoh sikap yang baik itu apa? Wa ingkana mongko lamun ana sapa man iku jalisan, lamun ana duduk fi maudhi'in ing dalem tempat istaqbal kiblati hale madhep kiblat. Kalau maca Quran hendaknya duduk yang baik madhep kiblat. Maca Qur'ane madhep lek di sini madhep ngulon. Madhep kiblat dengan cara yang baik. Wa jalasa lan duduk mutahossian hale khusyuk. Maca Qur'ane dengan khusyuk,
dengan duduk yang baik, mutadzallilan, terus merendahkan diri, bisakinatin kelawan pelan-pelan, wa waqarin lan maksudnya dengan penuh takzim. Kalau bukan hanya maca Quran, kalau misalnya Anda zikir istighosah, kalau istighosah itu kan zikir juga. Misalnya maka pilihlah duduk dengan baik, kemudian menghadap kiblat dengan sikap yang santun. Mutrifan roksahu, tur menundukkan kepala. Lah iso zikir itu dingkluk, tapi gak turu loh ya. Oh, dingkluk kabeh. Ki santri kok dingkluk kabeh, tilem kabeh, Ustaz. Enggak. Jadi lah zikir itu dingkluk dengan madhep kiblat, duduk yang santun dingkluk. Itu cara zikir. Apalagi kalau Anda baca selawat, kalau kita baca selawat kan diajarkan etika membaca selawat itu duduk dengan baik, diam, kemudian kita membayangkan Kanjeng Nabi itu di depan kita. Sehingga kemudian ketika maca selawat itu koyok seolah-olah dalam bayangan kita itu lagi bercakap dengan Kanjeng Nabi yang ada di depan kita. Sehingga maca selawatnya gak karo slenden. Wes karo slenden turu. Itu kan nggak etis. Etikanya begitu. Maca Quran maupun zikir itu dalam keadaan wudhu bersih, kemudian pakai pakaian yang rapi, duduk yang baik, madhep kiblat dengan penuh khusyuk. Itu cara etikane orang zikir atau maca Quran. Walau zakara, mongko lamun zikir sapa man ala hadhi ala ghairil ahwali yang atase liyane keadaan tadi. Pertanyaan kita kemudian bagaimana kalau kita misalnya maca Quran atau zikir tidak bisa dengan duduk koyok tadi, duduk rapi, pakaian rapi, duduk madhep kiblat gak iso. Karena mungkin kondisinya Anda ngadep ke sana, gak iso madhep rono kabeh. Boleh enggak? Jaza, boleh. Maka boleh juga. Itu tadi, itu etikanya. Kalaupun enggak memungkinkan, maka tetap boleh. Wala karohata, dan tidak makruh. Boleh, bahkan juga tidak makruh. Bihakihi. Lakin, tapi ini ingkana lamono ono sopoman bigori udrin kelan tanpa alasan kana mongko becik ono sopoman iku tarikan meninggalkan li afdoli. Tapi kalau memungkinkan maka hendaknya ketika maca Quran itu madhep kiblat. Kalau zikir madhep kiblat. Kalau apapun diharapkan kita madhep kiblat. Walaupun kalau tidak madhep kiblat juga nggak apa-apa, tetapi kalau memungkinkan madhep kiblat maka lebih baik madhep kiblat. Wa dalilu utai dalile ala adamil karohati ngatasi tidak adanya kemekruhan iku qauluhu azza wa jalla inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Ayat ini jelas mengatakan begini, bahwa di dalam perbedaan langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi, perbedaan siang dan malam, semua itu adalah ada tanda untuk ulul albab. Yaitu siapa? Alladzina, yaitu orang-orang yadhkuruna, yang pada zikir, eling sapa alladzina Allah kiaman halih berdiri. Wa qu'udan halih duduk. Wa ala junubihim juga halih tidur. Jadi artinya ayat ini menjelaskan ulul albab itu adalah orang yang zikirnya itu tidak hanya duduk, tapi juga berdiri. Tidak hanya berdiri, bahkan turu juga. Sehingga dalam kondisi apapun mereka tetap zikir. Karena itulah kemudian Imam Nawawi menyampaikan di sini kondisi apapun boleh, tetapi yang paling afdol itu duduk dengan bersih, dengan tawadhu, madhep kiblat. Wasabata, kita lanjutkan hadis ke-11 yang terkait dengan etika zikir. Wasabata lan tetap fi sahihi, dalam hadis sahih an Aisyah radhiyallahu an qalat. Hadis ini tertera di dalam Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari Anda bisa lihat hadis nomor 297. Hadis Muslim tercatat di nomor 301. Kata Sayyidah Aisyah begini,
Karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yataqiu bersandaran fi hijri ing dalam pangkuanku. Wa ana haliutai ingsun iku haidun haid. Fayaqra'u mongko maca Quran maca sapa Kanjeng Nabi Al-Qur'ana ing Quran. Ini luar biasa. Suatu ketika kata Sayyidah Aisyah, saya itu lagi haid. Nabi itu kalau bahasa kita apa ya? Lagi ini rebahan. Kepalanya Nabi itu di pangkuannya Sayyidah Aisyah. Itu apa namanya? Posisi romantis suami dan istri. Istrinya haid, Kanjeng Nabi lagi rebahan, kepala beliau di pangkuannya Sayyidah Aisyah. Nah, ketika Nabi itu rebahan yang di pangkuan Sayyidah Aisyah, beliau sambil maca Quran. Kayaknya kalau ngono kuwi jarang banget ya. Anda kemudian sama suaminya maca Quran, saling menyemak, itu kan luar biasa. Nabi begitu. Nabi artinya ketika itu Nabi maca Quran tidak dalam keadaan duduk. Nabi maca Quran sambil berbaring, di mana kepala beliau lagi di pangkuannya Sayyidah Aisyah. Wa fi riwayatin, riwayat yang lain dalam Bukhari tercatat di hadis nomor 7549. Ini lebih jelas kalau di sini. Wa ra'suhu hale utai kepalane Nabi ku fi hijri ing dalam pangkuanku. Kepala Nabi di pangkuannya Sayyidah Aisyah dan Nabi sambil duduk sambil berbaring itu beliau ini maca Quran. Berarti maca Quran itu boleh tidak dalam keadaan duduk. Sambil tiduran ya silakan. Kalau Anda biasanya saya itu sudah ini misalnya istiqomah maca Quran, tapi saya capek banget. Boleh enggak saya maca Quran sambil tidur? Artinya nggo bantal, Qurane kayak gini, karo ndelosor kayak Anda belajar capek garap skripsi kan karo ndelosor, karo ngetik. Boleh enggak maca Quran begitu? Ya boleh. Nah, Nabi juga maca Quran ketika sambil rebahan. Tapi yang paling baik posisinya adalah duduk. Ja'a teko, begitu juga ada hadis lain, An Aisyah radhiyallahu an, dari Sayyidah Aisyah juga, ini Aisyah bahkan posisi yang tadi yang saya sampaikan. Ini sedaya ingsun iku la aqra'u maca Quran juz'i ing bagianku wa ana halita ingsun iku muttajiun. Halih turu ala sariri ing atase bantal. Sayyidah Aisyah pernah maca Quran itu sambil ngeletak ning bantal. Jadi kayak Anda kalau duduk saya udah capek banget, padahal saya target saya sehari 1 juz. Ternyata capek banget. Kemudian maca Quran sambil ndelosor. Karo cekelan bantal, murep, terus maca Quran. Boleh. Sayyidah Aisyah pernah begitu juga. Silakanlah. Jadi tidak ada alasan tidak maca Quran. Berarti boleh kondisi apapun, asalkan tapi yang tetap yang kita ingat yang paling baik posisinya adalah duduk madhep kiblat dengan posisi yang baik. Oke, itu posisi-posisi maca Quran atau dzikir. Kita lanjutkan. Faslun fi maudhi'i dzikri, fi mawadhi'i dzikri. Bab tentang tempat-tempat untuk dzikir. Wayam bagi lan seyogyanya ayakuna yang ta'ana apa al maudhi'u, tempat alladzi yadhkuru yang dzikir fi dalam maudhi' iku kholian, sepi, nadifan, tur bersih. Ini sekarang kita bicara tempat untuk dzikir. Tempat untuk dzikir sebaiknya bersih dan sepi, bukan di keramaian. Karena itu kalau Anda nanti nikah, punya rumah, buat rumah, tolong disiapkan musola di rumah kita. Kalau punya musola di luar, silahkan. Tapi kan kadang kita butuh tahajud sendiri malam. Karena itu di rumah kita mestinya ada tempat musola untuk ibadah kita, ibadah malam kita, yang mungkin kita akan lakukan tidak di luar rumah. Kalau di tempat tertentu ada orang-orang yang punya musola,
musola di luaran untuk ngaji bareng. Tapi kan kadang wiritan yang kita nggak perlu keluar. Sehingga di rumah kita ada tempat. Nah, kalau kemudian kita menyiapkan musola di rumah kita untuk pribadi, untuk ibadah pribadi, maka carilah tempat yang baik. Ojo pinggir dapur. Enak toh, musola itu biasanya pinggir jeding, pinggir dapur, paling belakang. Loh, kenapa kemudian untuk ibadah kita itu tidak dicarikan tempat yang bersih? Ustaz beberapa kali kalau namu, kadang kita mau numpang sholat itu ngguri sanding dapur. Kok kayaknya nggak ada tempat yang lain yang lebih keren. Padahal kan itu untuk ibadah kita. Bila Anda bisa bayangkan, kalau Anda tempat sholat aja di ngguri, di dapur, sanding jeding, kita sendiri juga wegah rono. Akhirnya kan jarang dipakai toh. Akhirnya kan kita juga nggak memanfaatkan karena posisinya yang tidak strategis untuk ibadah. Karena itu di sini diajarkan tempat sholat itu, tempat zikir hendaknya nadifan, bersih. Karena itu musola kita mestinya kan wangi. Biar katanya anak rajin yang ngasih wangen-wangen, mungkin hilang di pangan corona. Musola kita resik gitulah. Ojo kuwabe barang-barang. Ada nang masjid itu sing kuwabe nyampir. Enak tulisannya anandofatu minal iman. Tapi gak karuan. Atau ada tuh masjid kadang dilarang tidur di sini ngisore wong turu. Dilarang parkir ngisore wong parkir. Enggak. Marilah kita bersihkan musola kita, tempat ibadah kita itu nadif, menjadi bersih. Kholian, bukan yang bising, sehingga kita bisa khusyuk. Kenapa harus begitu? Fa innahu iku a'dhamu, luwih agung fihtirami dzikri, yang dalam memuliakan dzikir. Karena itu salah satu cara kita memuliakan dzikir kita. Maca Quran kita dan seterusnya. Wal madhkuri, lan memuliakan zat yang kita zikiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah wali hadza lan krana itu mudiha dipuji apa zikir fil masajidi ing dalam masjid. Karena itulah zikir disarankan di masjid. Kenapa? Karena masjid biasanya lebih rapi. Karena tidak semua tempat, tidak semua rumah punya musola atau tempat sholat sendiri. Tempat sholat itu mesti harus kita siapkan. Anda bisa bayangkan teman-teman kita kalau Anda ke Bali, hampir setiap rumah itu punya tempat ibadahnya. Lu mereka lah punya tempat ibadah. Masa kita nggak punya? Padahal kita tuh sholatnya harian. Bukan harian. Apa? Jam-jaman toh. Sholat kita tuh dino suwengi 5 kali. Ya, terus kemudian kita nggak punya musola di rumah. Terus sholatnya kayak apa? Kan gitu. Artinya kalau Anda membuat rumah nanti, pastikan di rumah kita ada tempat sholat yang kita biasa untuk dzikir, kita biasa untuk sholat malam, dan seterusnya. Wal mawadi'i asyarifati, lan tempat-tempat yang mulia. Waja'a, lan datang an Imam Al-Jalil Abi Masirah radhiyallahu an qala la yuzkaru, tidak dibuat zikir sapa Allah taala illa fi makanin thayyibin, kecuali dalam tempat yang baik. Kata Imam Jalil, hendaknya ketika zikir itu tidak dilakukan di tempat-tempat kecuali di tempat-tempat yang baik. Karena itulah kenapa nanti kita akan bicara, akan disampaikan ada tempat-tempat yang kita tidak boleh zikir. Misalnya kalau Anda lagi, walaupun Anda ini khusyuk zikir, tak ini kamar mandi kan nggak boleh zikir toh. Kamar mandi aja timbang ini, Ustaz, timbang nyanyi, maca Quran di kamar mandi, ya nggak bener. Walaupun Anda rajin banget, itu loh, maca Quran di kamar mandi. Walaupun ganti nyanyi misalnya, nggak. Ada hal-hal etikanya begitu. Satu, pastikan musola kita bersih. Pastikan musola kita wangi. Itu sebagai satu tempat zikir. Yang kedua, wayam bagi lan sayogi ayakuna ento ono apa famuhu, mulut nyaman iku nadifan, bersih. Lak kate maca Quran, pastikan juga mulut kita bersih. Sehingga sikatan, sikat gigi
Mun ana fihi iku taghayuran. Mulut kita bau, maka sebelum maca Quran sikat gigi dulu. Azalahu mongko menghilangkan sapa man hu ing bau mulut bisiwaki kelan siwakan. Wa ing kana iku satu, mulutnya harus bersih, usahakan siwakan dan apalah yang bersih. Bajunya pakai wangi. Wa ing kana fi najasatun mongko lamun ana fihi dalam tempat iku apa najasatun najis azalaha. Lae di tempat musola itu ada najis, azala bil ghusli dengan mencuci bil ma'i iklan air. Bagaimana kalau musola kita itu kotor? Kadang itu ngisore bersih, tapi dulu sawangnya nggak karuan. Enak toh? Kayaknya kamare santri enggak lah, kecuali 1-2. Cobalah dilihat kamare sendiri-sendiri. Masuk kamar, ini enak uangnya apa enggak? Nek dhuwur iku sawange wakeh. Suatu ketika pernah Ustaz tuh sholat di musola. Musolanya itu resik. Tapi begitu ndangak jenenge sawangnya gak karo-karuan. Ini kan juga enggak bersih. Karena artinya kan yang kita lihat itu kan bukan hanya bawah tapi juga atas. Nah, kita diajarkan musola kita itu wangi, bersih, mulut kita bersih. Nah, bagaimana kalau musola kita itu kotor? Walau zakaroha, mongkalamun zakaro, mongkalamun dikir sepeman walam yaksilha, tetapi tidak kemudian membersihkan tempat tadi, fahuwa iku makruhud, maka berarti makruh. Maka musola yang kotor itu justru makruh dipakai untuk dikir. Karena itu pastikan musola kita bersih. Ada tuh kadang itu gak pernah dicat pirang-pirang puluh tahun sampai imamane iku apa namanya lumutan kabeh. Nah, cobalah wong rumah kita aja lo rapi, rumah kita dicat. Kenapa musola kita kemudian nggak rapi, nggak dicat? Kata Imam Nawawi, kalau ada tempat untuk dzikir tapi di situ kotor, bahwa makruhun, maka itu makruh. Wala yahrumu, walaupun tidak haram, tapi itu makruh. Walau qira'a mongko lamun maca sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an wa famuhu kalau utai mulutnya man itu najisun. Kira-kira ana ta? Kalau kita maca Qur'an mulut kita najis, mari nyokot apa? Mungkin lagi nyokot apa ular buta sampai kucing. Misalnya mulutnya najis, ya enggak tahu, pokoknya mulutnya najis, maka kuriha dimakruhkan. Sehingga ketika maca Quran mulutnya harus bersih. Wa fi tahrimihi bahkan sebagian ulama mengatakan haram. Lah mulutnya kotor kemudian maca Quran itu bahkan sebagian ulama mengatakan haram. Tapi Imam Nawawi memilih tidak haram, cuma makruh. Tapi bukan berarti cuma loh ya. Maka pastikanlah kalau kita maca Quran itu wangi, sikat gigi dulu. Kalau mulut kita enggak kalau bau. Maka ini sebagian ulama mengatakan wa fi tahrimihi wajhani. Wajhani ana dua pendapat li ashabina. Wa asahuma yang lebih sahih iku la yahrumu, tidak haram. Kalau mulut kita kotor, mulut kita najis, maca Quran hukumnya makruh saja menurut Imam Nawawi, tidak sampai haram. Walaupun ada ulama yang lain yang menganggap itu haram. Baik, itu etika maca Quran, etika dzikir, tempat dzikir dan seterusnya. Nanti besok akan kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi wa'allimna bi'adi fa'un rabbi faqihna wa faqih ahlan wa qarabatin inna rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi faqihna rabbi fa'una rabbi faqihna wa faqih ahlan wa qarabatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.